Tiba-tiba bang, istri gue tuh melihat muka gue, tatapannya tuh kosong sama nyengir bengis gitu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Kali ini gua Awe, gua nggak ditemenin sama Bang Epe sekarang, tapi gua ada kedatangan narasumber nih. Ya. Nggak jauh sih, teman gua juga. Nah, cerita kali ini nggak tentang gunung sih, tapi tentang camping masih lah. Tentang camping, tetap masih outdoor, tidak di hutan tapi di pantai, gitu ya. Ceritanya adalah kisah mistis tentang kesurupan kali bang, atau apalah Iya. nanti Ya sejenisnya lah, kayak jenisnya lah ya. gitulah. Nanti narasumbernya Bang Alis yang akan menceritakan semuanya. Oh ya, sebelum dengerin Bang Alis cerita, yang belum support channel Samawe Adventure, silakan kalian bisa support dengan cara klik subscribe untuk channel Samawe Adventure. Jika kalian suka, share juga jangan lupa. Dan jika kalian ada permintaan atau ada saran, kritik, silakan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like video dari Samawe Adventure. Oke, jadi gimana Bang Alis? Langsung aja kali ya. Boleh, langsung Sebelum boleh. Bang Alis cerita, perkenalkan dulu nih. Bang Alis itu siapa? Gue bukan siapa-siapa bang. Bukan siapa-siapa. Oke Bang, silakan. Oke. Perkenalkan, nama gue sebut aja Alis. Umumnya si Alis. Di sini gue mau coba cerita pengalaman gue. Kebetulan gue punya suatu cerita yang gue bisa sharing ke Bang Awe di YouTube channelnya. Kejadian itu tahun 2015. Di situ gue sempet ngadain apa ya, ngecamp bareng lah, ngetrip lah ya bareng teman-teman gue, dimana teman-teman request kita mau ke pantai. Akhirnya gue nyari rekomendasi dari temen gue yang ada di Kepulauan Seribu. Waktu itu temen gue namanya Amar. Jadi 2015 itu kita coba lakuin perjalanan. Di situ ada 7 laki-laki dan 4 perempuan, yang dimana salah satunya itu istri gua. Oke. Di situ salah satunya istri gua, dan yang ketiga ini temennya lah ya. Pas kita mau trip itu biasa kita prepare dulu bang. Kita prepare itu kita di hari Jumat malam. Kita prepare di hari Jumat malam. Kita akhirnya ngelakuin perjalanan itu ke Pulau Angke dulu. Singkat cerita, kita mulai dapat kapal nih, udah nih. Berangkatlah kita ke Pulau Pari, di mana temen gue si Amar itu sudah nunggu di sana untuk kapal selanjutnya yang nganterin kita ke Pulau Air. Karena memang tujuan kita tuh, destinasi kita ke Pulau Air bang. Iya. Kita jalan naik kapal ke Pulau Pari. Setelah di Pulau Pari, kita mulai ngelanjutin perjalanan lagi sampai ke Pulau Air. Nah, kurang lebih itu kita nyampe ke Pulau Air tuh jam 11 siang bang. 11 siang kita sampai. Kita ya sempat bercanda-bercanda gitu kan, having fun dulu sebentar. Abis itu sambil yang laki-laki ngedirin tenda, kita bikin dapurnya juga, kan dapur umum gitulah, mancing gitulah. Ya akhirnya kita udah ngedirin tenda segala macem. Di situ kita sempat ya having fun lah. Memang tujuan kita di situ mau having fun lah kan. Ya kita foto-foto, kita main air, mancing. Nah akhirnya pada kejadian sore itu gue sempat mancing bang. Jadi kalau dia di Pulau Air itu kita ada view di mana di belakangnya kayak sungai, di tengahnya kayak sungai, di depannya baru pantai gitu kan. Akhirnya waktu gue mancing, kail gue itu nyangkut. Gue coba untuk berenang. Ternyata dari tepian itu sudah dalam banget bang. Jadi kayak langsung Itu bener-bener gelap banget, dan gue ngerasa panik di situ. Akhirnya gue coba naik ke atas. Disitulah mulai ada hal-hal yang mengganjal menurut gue udah.
kayak gue udah ngerasa gimana gitu. Cuman karena gue bawa teman-teman gue dan di situ trip ini gue yang ngerekom gitu istilahnya, ya udahlah gue nggak mau bikin teman-teman gue panik gitu Lo yang kan. tanggung jawab lah ya. Iya, gue penanggung jawabnya di situ. Oke. Akhirnya ya wes, sudah mulai sore ada kejadian lagi. Jadi dari 4 perempuan itu salah satunya kan istri gua, temannya yang namanya Yola, iya. Akhirnya yang 2 ini gua agak-agak lupa karena baru kenal juga di situ posisinya. Ya sebut aja Mawar deh ya, dan Melati dah gitu. Oh iya, inisial lah. Inisial lah ya. Hmm. Akhirnya gua posisi ngistirahatin diri bang, gua di tenda karena gua mikir nanti gua bakal bikin makan untuk mereka gitu kan. Cuman akhirnya istri gua dan temen-temennya foto-foto nyari spot gitu kan. Tapi ada satu perempuan yang kita sebut inisialnya Mawar lah ya. Dia entah dia ngapain dulu di tendanya, akhirnya dia mau nyusul. Tapi tiba-tiba gua ngedenger suara teriakan. Ternyata dia mau diperkosa katanya sama peserta camp lain. Serius tuh bang itu? Iya, Diperkosa. iya. Jadi gue juga sempet kaget bang, kok gini gitu. Karena di Pulau Air itu setahu gue selain gue ada beberapa orang-orang yang ngecamp juga di situ, tapi nggak banyak. Dan memang pulaunya kan agak luas. Jadi di sisi sisi barat lah kalau menurut gue. Tapi lu nggak tindak lanjutin tuh bang? Gue tadinya mau tindak lanjut, tapi akhirnya gue pikir ini akan jadi keributan bang, karena nggak asik kan kalau kita liburan tapi jadi keributan gitu loh. Dan bukti kuatnya pun nggak ada karena si perempuan ini teriak dan dia langsung lari gitu kan. Iya, Gue nggak ada, tahu iya nggak ada saksi yang jelas gitu kan. Akhirnya ya wes lah, dia ngadu ke gue bilang ya udah kita agak-agak ngebatasin aja. Kita ngebatasin diri di situ. Akhirnya kita mulai waktu udah mulai malam tuh bang. Di situ gue punya tanggung jawab buat masak gitu kan. Istilahnya gue bertanggung jawab atas mereka lah gitu. Makanan mereka, iya gitu. gitu. Iya lah ya, bertanggung jawab atas trip ya. Iya. Akhirnya singkat cerita gue masak. Ketika gue masak gue dibantu juga sama istri gue, sama temennya juga si Yola itu kan. Tapi pas ada satu momen waktu pas gue masak itu mereka lagi ngegosip lah perempuan gitu kan. Iya, layak lah. Iya. Selayaknya. Tapi tiba-tiba di situ si Yola bengong ke arah pantai. Kebetulan sebelum pantai itu ada beberapa pohon-pohonan rimbun lah. Di situ gue agak-agak ini bang, suasananya udah mulai nggak enak karena waktu pas gue ngeliat ke arah pantai itu gue ngeliat ada sosok perempuan di tengah-tengah kegelapan gitu kan. Dia berdiri, entah dia tangan itu megang apa lah, entah menurut gue kayak boneka atau apa. Itu gue masih agak samar-samar gitu ngeliatnya karena memang gelap banget bang. Akhirnya istri gue nyolek si Yola lah, gue minta tolong colekin. Gue bilang jangan bengong, bilang. Istri gue colek dia, akhirnya dia mulai gitu kan. Oh yaudah, sadar. Pas selesai gue masak, kita makan bareng-bareng. Tapi pas kita makan itu si Yola balik lagi menghadap ke arah pantai. Dan gue ngeh itu perempuan itu coba buat deketin gue dan temen-temen, tapi dengan cara nggak secara langsung satu arah, nggak direct gitu bang. Jadi dia langsung nyari sudut-sudut pohon yang menurut gue entah itu lompat atau lari cepat ya, gue nggak ngerti deh. Itu kayak cepet banget bang, kayak set. Perempuan itu tadi yang lo maksud perempuan yang kayak gendong sesuatu itu? Iya. Okay. Yang di tengah-tengah pohon itu yang gue nggak ngerti itu siapa sebenarnya. Karena di situ yang ngecamp menurut gue hitung jari dan gue tahu muka-mukanya gitu loh. Karena gue kebetulan datang bareng juga sama mereka itu. Tapi perempuan ini menurut gue udah aneh lah, bentuknya aja pun udah menurut gue nggak normal. Akhirnya dia berhentilah di belakang tenda gua. Kebetulan tenda gua itu paling pojok kanan dan posisi masak itu adanya di tengah-tengah dari keempat tenda. Oke lah, kita
coba buat wes lah gitu, nggak ada apa-apa. Gue coba buat ngeyakinin mereka nggak ada apa-apaan gitu, karena mereka mungkin ngeliat muka gue, lu ngeliatin apa sih bang gitu. Nggak ada apa-apaan gue bilang. Akhirnya di situ tiba-tiba pas sudah selesai makan, gue beres-beres, si Yola berdiri di samping istri gue dan dia pingsan di situ, dibopong lah sama temen gue yang namanya panggilannya Apung lah. Itu cowoknya si Yola kebetulan waktu itu. Iya. Akhirnya dibopong, gue bilang bawa ke tenda gue, coba ntar kita sadarin di sana. Selesai Yola dibawa, Yola akhirnya kita coba ya sebisa mungkin, kita muslim lah, kita baca doa gitu kan sebisa kita. Akhirnya Yola sadar bang, nggak lama. Itu berlangsung cuma kurang lebih 15 menit ya. Yola tuh langsung sadar. Akhirnya gue bilang sama si Apung, Pung, udah bawa aja ke tenda lu. Ya udah, dibawalah. Teman-teman di situ udah mulai tidur, maksudnya ya udah kita clear lah di situ. Aman. Akhirnya mereka coba untuk tidur karena posisi waktu itu udah jam 9-an waktu itu udah. Akhirnya gue sama istri gue dalam tenda nih, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol. Istri gue bilang mau pipis. Nah pas gue keluar ternyata anak-anak ada yang di luar ngobrol. Gitu kan, karena biasa pada ngopi nganggur gitu kan. Nikmatin. Iya, ternyata anak-anak beberapa orang itu ada 4 orang teman gue di situ main sama mancing malam. Ya mancing malam. Ya udah akhirnya biar gak kelihatan anak-anak karena kita di outdoor, coba gue pakai peralatan seadanya lah gitu kan, kayak sarung atau apa biar istri gue ketutup waktu pipis gitu kan. Di situ gue nggak mikir lu jangan sembarangan ngencing atau apa. Yang gue pikir ya udahlah gitu, maksud gue ini di outdoor, tapi minimal gue bilang ya udah bismillah aja deh, gue bilang gitu kan. Akhirnya selesai pipis itu kita ke tenda lagi sambil dengerin anak-anak ngobrol segala macem. Kita ngobrol juga kan di dalam tenda, ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi. Tiba-tiba bang, istri gue tuh melihat muka gue, tatapannya itu kosong sama nyengir bengis gitu bang. Jadi nyengirnya tuh kayak nggak lazim menurut gue. Iya lah, tatapan. Iya. tatapan horor gitu ya. Iya. Di situ gue yang kayak ini gue bukan deh kata gue nih. Jadi kayak awalnya gue lihat dulu gitu kan, gue perhatiin. Cuman dia di situ makin ketawa yang kayak hihihi gitu, maksudnya kayak biasa lah ketawa. Iya, apa gimmick-gimmicknya setan itu lah kan, biasa begitu kan. Akhirnya di situ gue mulai paham kalau ini bukan bini gue, karena udah dari tatapannya gue udah agak-agak scare juga bang sebenarnya ngeliatnya. Akhirnya gue coba buat baca doa gitu kan, baca, gue panggil anak-anak yang di luar. Di situ posisinya ada Diki, ada Ambon, ada Wildan, sama Ahmed, setahu gua. Gua bilang, bro, sini dong bantuin gua bilang. Kenapa bang? Udah sini bentaran. Akhirnya pas ngeliat gitu, kayu kenapa bang? Kebetulan istri gua namanya Ayu. Nah, kayu kenapa bang? Baca doa aja, gua bilang. Bisa nggak? Gua bilang gitu kan, bantuin gua baca doa. Siapa tahu dengan baca doa ya udahlah clear gitu bang. Akhirnya ada kejadian lucu bang di situ bang. Jadi ketiga anak dari 4 yang gue panggil, gue bilang, dia nanya sama gue, bang baca apa bang? Gue bilang Al-Fatihah. Iya, apalah kan mereka kan. Terus baca apa lagi bang? Gue bilang baca Anas yang kayak gimana bang katanya. Di situ gue sempet nggak fokus bang, karena ada kejadian lucu, ada 2 anak yang berdebat juga di situ kan. Saking nggak pernah ngaji. Lu gimana sih lu salah-salahan gitu kan, masa baca Al-Falaq aja Anas nggak bisa. Gue bilang baca kursi, kagak hafal bang katanya. Di situ gue sempet jadi kayak pecah lah suasana, maksudnya nggak terlalu tegang, karena ada kedua teman gue yang sempet
berdebat gitu kan masalah itu. Akhirnya dipanggil lah temen gue yang tadi kesurupan tuh, si Yola sama si Apung cowoknya, dipanggil ke tenda gue, rame lah jadinya kan. Kita hampir semuanya keluar nih, cuman kecuali yang perempuan 2 tadi tuh yang gue bilang Mawar sama Melati, karena mereka posisinya udah tidur kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya teman-teman ke depan tenda gue, ya udah gue coba buat nyadarin bang, gue coba buat nyadarin, dan ternyata agak sulit bang. Karena agak sulitnya menurut gue dia ngelawan. Oke. Jadi ngelawannya itu menurut gue kayak yang apa ya, gue nggak ngerti, gue nggak ganggu menurut gue gitu bang. Gue nggak ganggu, gue nggak sempet, maksudnya gue nggak yang buang kotoran atau apa sembarangan gitu. Tapi ada satu yang gue lupa bang. Gue feeling gue apa karena bini gue tadi kencing di sebelah situ, gitu loh. Ya. Karena ya kalau istilahnya gue tempatkan diri gue di orang awam lah gitulah, yang nggak tahu kayak gitu-gituan. Tapi kan kalau kata orang kalau kencing katanya suruh permisi segala macam gitulah ya. Ditambah tadi ini lu pipis di belakang tenda. Iya. Dan lu lihat makhluk tadi terakhir berdiri di situ. Oke, nyambung. Iya bang, sama. Lanjut bang. Jadi pas gua coba sadarin dia di malam pertama itu agak sulit. Jadi gua ya udah lah, biarin dulu gitu maksud gua bisa nyadarin seadanya. Paling gue cuman kayak baca-baca, gue zikir segala macam lah gue lakuin kan. Di malam pertama ini sebenarnya nggak terlalu mencekam sih bang, karena bini gue di situ cuman ketawa ngelihat gue dengan bengis segala macem. Cuman akhirnya gue lihat lagi, ini kok bener-bener nggak mau keluar bang, padahal posisinya itu udah tengah malam. Akhirnya gue bilang ini gimana ya. Nah kebetulan teman-teman di situ pas bini gue sempet, jadi waktu dia kesurupan itu bini gue tiba-tiba terkapar lah gitu, maksudnya langsung kayak orang pingsan. Anak-anak mikirnya udah beres gitu kan, bang udah itu ya, udah gue bilang udah. Padahal gue feeling gue bang itu belum. Jadi kayak ada permainan di sini bang. Jadi seolah-olah dia pengen bikin tuh apa ya, gue ngelihatnya ini ada nggak sih sebenarnya gitu. Akhirnya anak-anak balik ke campnya masing-masing, ke tendanya masing-masing, main kartu lah mereka. Temen-temen ini main kartu yang laki-laki, dan istri gue kebangun. Gue pikir udah clear bang, sama gue juga mikirnya udah clear. Tapi balik lagi dia nyengir lagi bang. Cengiran itu tuh yang belum bisa gue lupa tuh sebenarnya. Cengirannya itu loh bang, yang menurut gue tajam lah ya, bengis banget bang. Dari yang gue nggak pernah yang lihat bini gue nyengir kayak gitu kan, tiba-tiba nyengirnya, aduh gue bilang ternyata belum beres. Dan gue note di sini sekali lagi, sebelum salah paham ya penonton, istri gue nggak smoke bang, nggak ngerokok. Tapi di situ tiba-tiba dia minta rokok bang. Yang notabene menurut gue makhluk seperti itu sering banget yang namanya minta rokok. Oh, sajen gitu kan. Akhirnya bini gue minta rokok. Gue di situ coba buat bikin suasana nggak terlalu tegang lah. Tapi gue mikir-mikir gitu, sambil gue pandangin dia, dengan dia mandang gue kayak gitu cukup lama bang. Jadi gue cukup lama mandangin bini gue, sambil si yang di dalam istri gue nih mandangin gue balik gitu. Padahal gue juga sebenarnya udah greget gitu, maksudnya nggak betah gue dipandangin kayak gini. Cuman akhirnya gue pikir lagi, daripada teman-teman makin panik bang, udahlah lu minta apa, rokok. Dengan singkatnya dia rokok. Ya wes lah, gue kasih rokok. Akhirnya teman-teman main kartu nih. Di situ tiba-tiba dia mau keluar bang. Yang gue khawatir itu dia dibawa ke suatu tempat gitu loh. Kalau gue nggak ngawasin, ya udah mau mana, keluar. Oke, keluar nih. Dia duduk di antara teman-teman gue yang main kartu bang. Nah teman-teman nanya ke gue, bang
kayu udah nggak itu bang, kagak, kata gua. Ajak aja main kartu, dia bilang gitu kan, biar enak, enjoy, gue bilang gitu. Ya udah kak, lu mau main kartu? Dia jawab sama, ayo gue mau main nih gitu. Dia jawab gitu malah. Iya, mau jadi main gitu. jadi apa ya bang ya, dia berkamuflase banget di situ bang. Tapi ya pada akhirnya makanya gue punya strategi, ya udahlah gue biarin dulu dia main kartu. Dari yang istri gue tuh nggak bisa main kartu bang, di situ dia menang terus bang. Jadi jago. Iya bang. Ya, ya. Dan di situ teman-teman tuh heran, Bukan dia banget lah ya. iya gitu loh, wah lu jago lu gitu kan. Terus ya gue cengar-cengir aja. Tapi dibalik teman-teman main kartu sama bini gue yang lagi kondisi seperti itu bang, gue coba buat nyingkir sebentar, tapi istri gue masih dalam pengawasan gue. Gue coba nyingkir sambil ke pepohonan itu yang dimana tempat gue ngelihat dia pertama kali. Di situ gue sempet nyoba lah, padahal gue juga istilahnya gue nggak paham, tapi di situ gue minta gue coba untuk berinteraksi sama dia gitu loh. Maksud gue tolonglah jangan ganggu, karena kita di sini nggak ada niatan untuk seperti apapun, maksudnya yang nyeleweng ya gitu, maksudnya kita nggak aneh-aneh lah istilahnya di tempat itu. Apalagi kita tahu tempat itu tempat yang tidak berpenghuni, pulau yang tidak berpenghuni bang, kebetulan pulau air itu. Akhirnya tapi di situ waktu gue sambil ngawasin istri gue main sama anak-anak, gue di situ sempet kayak dapet suara-suara yang manggil gue bang. Tapi suara itu balik lagi berkamuflase jadi suara istri gue, tapi bukan dari arah istri gue bang, dari arah lain. Tapi gue pikir kalau gue ngelakuin itu dan gue nyingkir dari anak-anak, gue takutnya anak-anak makin panik bang. Maksudnya anak-anak bakal berpikir, bang lo ada apaan sih, kok nggak ngomong sama kita gitu. Tapi gue bilang ya udahlah. Akhirnya gue balik lagi ke tenda, ke tempat istri gue dan teman-teman gue main kartu. Istri gue bilang, udah malam, di jam berapa nih? Gue bilang, tidur lah, gue bilang. Ya udah, ikut dia bang. Tapi dia berkamuflase gitu loh, maksud gue seolah-olah dia kayak istri gue gitu loh. Pada akhirnya istri gue tidur di situ, yang tiba-tiba gue masih ngerokok gitu kan, tenda gue buka, gue masih ngerokok, gue liatin dia tidur, tapi menghadap ke arah tenda. Munggungin lo ya? Iya, jadi memunggungi gue lah gitu lah. Ya di situ gue udah baca doa, masih baca doa segala macem, masih gue lakuin. Dia tidur, bangun pagi kita ada agenda untuk snorkeling dan segala macemnya lah. Aman bang, bangun itu aman. Dan gue pikir, wah alhamdulillah selesai gitu. Ternyata to be continue bang. Kayak ada sambungannya. Ada sambungannya lagi. Kita snorkeling, kita main-main ke Pulau Siluman, kita jalan-jalan di situ kan, naik kapal. Di situ istri gue normal, interaksi biasa, nggak ada apa-apa. Dan gue nggak mau cerita lebih ke dia, dan gue bilang, ya udahlah emang nggak ada apa-apa lah gitu semalam. Gue beranggapan nggak ada apa-apa. Singkat cerita, kita sudah having fun di pantai-pantai. Itu kita balik lagi ke Pulau Air, dimana camp kita masih di situ kan. Pas malam kejadian itu keulang lagi bang. Kamuflase itu terulang kembali ya? Terulang lagi. Makhluk itu mulai masuk lagi, lebih ekstrim, lebih konflik bang, masalahnya bang. Konfliknya itu apa ya, menurut gua dia mulai apa ya, kalau menurut orang bilang iseng lah ya, mulai iseng. Dia mulai ngelakuin apa, sesuatu yang menurut gua nggak bisa diterima akal pikiran orang yang belum pernah ngerasain hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi teman-teman gua, kalau gua bilang belum pernah ngerasain hal seperti itu, kalau gua sudah pernah gitu kan. Itu pas malam istri gua kayak gitu lagi bang. Akhirnya gua
agak-agak frustasi sebenarnya. Di situ gue agak frustasi karena gue pikir apa sih mau lu tuh apa. Akhirnya di situ gue minta jagain si Kaspu juga. Di situ ada si Apung itu sama si Yola, gue panggil ke camp gue. Akhirnya gue coba untuk berinteraksi face to face sama yang ada di dalam istri gue gitu. Di situ ini gue note ya, gue nggak menganut ajaran apapun di sini. Tapi kebetulan ada satu makhluk yang dari kecil itu memang gue udah ada yang ikut. Kodam ya Entah dari mana lah itu, ada yang bilang dari kakek-kakek gue atau dari mana, gue nggak mempelajari apapun, dan dia memang ada di sekeliling gue setiap harinya waktu itu sebelum gue mencoba untuk nggak berhubungan lagi dengan makhluk itu, Pak. Dan kebetulan wujudnya itu binatang. Gue coba manggil dia dengan hal yang sederhana menurut gue, karena gue tidak mempelajari ajaran apapun. Gue nggak baca doa yang macem-macem, gue nggak manggil dia dengan ritual sajen atau apapun, gue nggak pernah ngelakuin itu. Dan gue cuma bilang sama dia, bantu dong datang. Walaupun ini tidak boleh diinin bang ya istilahnya, apalagi kalau kita belajar agama. Tapi di situ gue udah cukup frustasi karena menurut gue kok ini lama banget kejadiannya gitu loh. Kasihan istri ya. Iya, karena capek bang itu badannya itu kan. Pasti. Dia ketawa cekikik sendirian, dia ngeliatin orang satu persatu bengis banget. Pada akhirnya di situ gue coba untuk minta bantuan lah ya. Akhirnya di situ gue udah mulai setengah sadar, karena di situ posisi gue dari beberapa teman-teman yang lihat itu apa ya bahasanya, mulai menggerung lah bang. Mengaung. Menggerung ya, jadi kayak apa, karena bentuknya memang macan. Harimau. Seperti auman ya. Iya, di situ gue udah mulai menggerung. Di situ gue udah setengah sadar bang, karena setiap gue dalam posisi emosi atau apa, ketika di luar kejadian itu memang pasti setengah sadar bang, tapi gue masih bisa mengkontrol diri. Pada akhirnya waktu gue mulai ngegerung itu kan, si yang di dalam istri gue ini mulai kayak ada konflik di antara mereka gitu loh bang. Ada konflik, akhirnya dipisahin lah sama si Apung itu teman gue. Dan nggak sengaja lah gue nyolek si Apung di bagian tangannya, dan itu jadi luka. Padahal gue nggak punya kuku, gue nggak miara kuku bang. Gue nggak pakai benda tajam, tapi di situ langsung luka. Nah disitulah teman-teman gue mulai curiga sama gue, kok bisa begini dia gitu kan. Cuman pada saat konflik itu akhirnya gue coba menyadarkan diri gue sendiri bang, karena gue takutnya melukai istri gue. Gue takut melukai istri gue. Gue keluar tenda sambil istri gue minta si Apung dan Yola jagain. Di luar gue mulai marah gitu. Akhirnya gue keliling sekitaran tenda gue, nih mau lu apa nih, kata gue. Nantang lah ya. Iya, lu kalau emang ini keluar lah, gue bilang, jangan diem aja. Ngapain dalam bini gue? Sini udah ngobrol sama gue di sini. Di situ istri gue, Apung bilang tiba-tiba kayak ketiduran gitu. Plek. Dan ternyata dia keluar untuk berinteraksi sama gue bang. Dia berinteraksi sama gue. Sebenarnya cerita ini pun istri gue sedikit banyaknya agak-agak ngumpetin dari dia, karena memang menurut gue agak-agak scare lah bang menurut gue. Karena ketika dia interaksi sama gue, walaupun gue nggak interaksi kayak sama lu gini bang, tapi artinya di situ gue tahu itu ada dia, karena ketika istri gue lagi tertidur itu, dia manggil gue dengan panggilan yang biasanya istri gue manggil gue bang. Misalnya waktu itu istri gue manggil gue mas atau apa gitu kan, dia manggil gue ke arah pohon yang pertama gue ngeliat dia, ke arah situ. Akhirnya gue coba samperin, ini mau lu apa nih, gue bilang. Ini kita ganggunya di mana nih? Kok lu bisa sampai ganggu begini? Tapi di situ akhirnya
waktu dia interaksi sama gue, entah ini fitnahnya makhluk itu atau apa, gue nggak paham, tapi dia bilang dulu saya mati di sini, kata dia. Oke. Dulu saya mati di sini, saya mati di sana, dan itu mengarah ke tempat gue nyelam, yang gue bilang gue ketakutan bang, dan itu gelap banget bang. Oke. Jadi gue langsung kayak, gue bingung kenapa kail gue bisa tiba-tiba nyangkut, dan gue ada niatan untuk berenang itu yang kemarin sorenya, dan tiba-tiba ternyata di situ dia sempet kayak ngasih tahu gitu loh, maksudnya gue mati di situ kata dia. Tapi balik lagi, dengan kepercayaan gue bilang nggak ada, lu tetaplah jin menurut gue gitu loh, menurut gue. Dan gue sempet nentang dia dengan perkataannya dia, nggak ada, lu jangan buat cerita-cerita yang bohong sama gue bilang. Nggak ada lu mati di sini. Cuman memang setelah gue gali info lagi dari temen gue yang anak situ ya, anak pulau sekitar situ, si Amar, memang dulu entah kapan kejadiannya, tepatnya nggak ada yang paham juga, katanya memang ada satu perempuan mati di situ, Mengelam. ya entah kepleset atau apa, gue nggak paham bang. Cuman cerita singkatnya sih cuman kayak gitu. Akhirnya di situ gue mikir, terus mau lu apa, gue bilang waktu gue masih berinteraksi sama dia, mau lu apa gitu. Ya saya mau bawa itu perempuan itu, katanya. Gue bilang waduh, Dia minta istri lo. iya. Itu yang apa, menurut gue udah mulai marah di situ bang. Wah apa-apaan lu, enak aja lu. Akhirnya di situ gue mulai nanya sama dia gitu kan, mulai fokus nanya sama dia, kenapa sih lu ganggu, ngapain sih gitu. Dia balikin gue bang, sadar nggak motorin rumah saya. Emang gue motorin apa? Gue nggak buang sampah, gue nggak buang apa-apaan, gue bilang. Tapi pas di balik interaksi itu, ternyata yang dituju itu tempat istri gue pipis. Oh. Iya. Di belakang tenda gue, nggak jauh lah dari tenda gue, sekitar 5 meter 4 meter lah dari tenda gue. Ya gue bilang sama dia, Terus kan udah istilahnya apa ya, numpang gitu ya maksudnya. Ya gue udah ngucap auzubillahiminasyaitonirrajim gitu loh, maksud gue biar gue terhindar dari mereka sama istri gue. Tapi pada kenyataannya mereka malah bebalikin gitu loh. Akhirnya di situ gue udah mulai marah, dan dia mulai kayak yang kayak pertama gue ngeliat dia mulai lompat sana sini. Terakhir dia ada di pohon atas, tepat di atas di kepala gue. Gue bilang tolong jangan masuk lagi. Enggak. Gue bilang maunya apa sih nih, gue bilang kok ngajak konflik gitu loh. dia bilang enggak tuh, dia nggak mau nurutin lu apa nggak mau masuk lagi? Nah memang ambigu bang. Dia cuman enggak gitu loh. Jawabannya yang enggak. Enggak. Di situ sebenarnya gue nggak kuat, karena balik lagi gue tidak menganut ajaran apapun, dan gue hampir pernah berinteraksi sama setan gitu loh maksudnya. Tapi di situ gue mau nggak mau gitu loh, karena istri gue udah 2 hari kayak begitu. Kasihan. Iya. Tapi akhirnya gue bilang ya udah jangan ganggu, tolong jangan ganggu. Nah gue dipanggil lah sama si Apu, Lis udah belum, lu ngapain sama? Enggak, gue ngapa-ngapain. Di situ istri gue tidur, pas gue datang bangun lagi. Dan di situ tatapannya balik lagi gitu, tajam lagi, yang dimana dia bilang enggak tuh menurut gue ngambil kesimpulan nggak mau, pokoknya tetap gue gangguin gitu loh maksudnya. Dia nggak mau keluar kan? Iya. Cuman gue keyakinan kalau emang lu dari sini udah lama, menurut gue besok gue pulang, gue naik kapal, gue nyebrang pulau, gue kayak yakin aja bang, lu nggak akan bisa ngikut. Okay. Cuman pada malam itu gimana ya bang, gue agak-agak bingung mau ngapain gitu loh.
tidur nggak bisa, apa nggak bisa gitu kan, karena dia terus-terusan di dalam tuh itu bang, cengangat cengingis, kayak udah enak aja lu, gue bilang gitu kan. Betah gitu. Iya. Jadi gila juga ya. Iya makanya Tapi itu berlangsung terus jadinya. ya selama malam itu iya bang, sampai akhirnya besok pagi itu kita pulang, ya itu malam itu tetap. Besok paginya gue coba kontak temen gue yang tinggal di sana itu, si Amar. Gue bilang, Mar, kita udah waktunya pulang. Oke, kata dia. Akhirnya di situ kita balik, kita naik kapal. Aneh gitu menurut gue. Akhirnya lo balik jam 2, jam 2 itu kita naik kapal. Di situ tiba-tiba istri gua muntah. Itu yang gue tunggu-tunggu sebenarnya bang. muntah. Karena dari pas muntah itu istri gua kayak orang nggak sadar bahwa kita tuh udah pulang sebenarnya. Oke, jadi selama 2 hari di sana istri lo nggak tahu itu kejadiannya apa. Ya itu yang bikin gua agak-agak mikir keras bang. Terus selama ini kalau pas dia lagi sadar segala macam tuh ngapain gitu, maksud gua apakah memang masih diambang atau memang pure normal gitu. Tapi ketika pas di kapal itu istri gue muntah, nah, gue coba buat bantu dia gitu kan, gue coba bantu istri gue. Selesai dia muntah, dia ngeliat gue, tapi dengan tatapan yang menurut gue itu sama sekali tidak ada makhluk-makhluk yang ganggu. Oh, sudah normal katakannya. Iya, kita udah pulang. Nah lo, gue bilang, terus tadi ngapain? Jadi dia nggak sadar apa yang dilakukan dia sama 2 hari di sana. Iya, makanya itu yang pas gue di sana itu gue sempat interaksi sama dia, gue sempat kayak dapat clue juga, itu yang gue bilang, ini emang dia nggak bisa nyebrang sebenarnya. Kalau memang dia udah lama di pulau itu, dia nggak akan bisa nyebrang. Ya entah benar atau enggak, tapi pada kenyataannya istri gue muntah dan itu normal lagi. Dan sampai rumah pun normal. Sampai rumah normal. Udah. Ya teman-teman, yang disampaikan sama Bang Alis lah ya. Jadi mungkin gue coba tarik kesimpulan lah ya, entah di gunung, entah di daratan biasa, di daerah komplek ataupun di daerah laut atau daerah pantai, sebetulnya sih kita bersinggungan sih bang sama mereka gitu. Betul, ya. Maksudnya betul, dengan hal seperti itu kita selalu bersinggungan ya, tapi lagi-lagi dunia mereka, dunia kita. Yap. Kenapa sih ada istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dalam artian kemanapun kita bertujuan ya di situ kita harus menghargai. Betul. Perkara di situ nggak ada penghuni tanda kutip manusia, tapi siapa tahu dari sisi dari sisi alam lain ada pemukiman mungkin. Yeah. Kita nggak akan tahu. Ya intinya ya kita sudah melalui dengan cara permisi, mau buang air kecil segala macam, tapi tetap aja inget kan cerita yang kuntilanak, saya ngopi bareng kuntilanak kan sama, dari atas ke bawah, ketika ke atas lagi dia nggak bisa nyebrang, nggak bisa ke atas. Jadi tingkatan ilmunya sudah tidak mencapai. Poinnya situ. Atau ceritanya Bang Edin tuh, senior gue yang kesurupan tiga ada bang kesurupan 3 macam, nenek, anak muda sama anak kecil. Akhirnya sadar-sadarnya dia harus dilintasin nyebrang dari Cibodas sampai Gunung Putri baru bisa hilang. Karena analoginya bahwa si makhluk itu yang masuk dari air panas dia akan lepas, dia nggak bisa nyebrang ke atas karena kalah ilmu sama yang di atas. Iya. Mungkin juga yang terjadi sama kayu nih, bang, bahwa dia di perempuan itu di pantai, begitu dia nyebrang ya dia nggak kuat karena di seberang mungkin ada di tengah-tengah laut ada makhluk yang lebih kuat. Bisa jadi sih bang. Mungkin Setuju, ini hanya kesimpulan. Iya. Bodohnya gua mungkin lah ya. Iya. Kayak gitu. Gua nggak bisa bilang bahwa ini benar atau masukan gua atau pendapat gua benar, enggak. Cuman ini menurut gua lagi, menurut gua gitu kan. Ya poin pentingnya adalah ya dimanapun kita berada ya harus hati-hati, menghormati atau menghargai lingkungan,
terutama kalau misalnya ada penduduk ya penduduknya otomatis. Kalaupun tidak ada, tetap harus meyakini bahwa kita selalu bersinggungan, ya berarti semuanya harus pakai permisi. Betul. Hati-hati, entah nggak cuman buang air kecil bang, entah itu nebang Pohon kayu, atau- pohon, ngebabat rumput segala macam, segala sesuatunya ya harus pakai Bismillah lah. Iya. Kita orang yang beragama, pakai Bismillah dan kita yakin insya Allah nggak ada apa-apa. Itu Amin. aja sih banget. Siap. Ya, jadi teman-teman yang takut ke gunung karena ada kuntilanak, ya main ke pantai. Di pantai juga ada kayak gitu ya, aja. Main ke kota juga, di kota lebih banyak berasasi. Asal jangan ngecamp di lapangan futsal aja. Iya, nanti kena bola. Ya, mungkin itu cerita dari Bang Alis ya. Semoga bisa ngasih warna Bang di channel Samawe Adventure. Jadi Yes. sejauh ini di channel Samawe Adventure tuh membahas masalah, satu ada horornya, cuman Ya. sekitar pendakian, ada ilmu juga, cuman sekitar pendakian, ada pengetahuan sekitar pendakian. Saya cuman mau kasih satu refresh aja bahwa mungkin nggak cuma pendakian tapi masih di alam, ya ambillah pantai Iya. kayak gitu lah, ambil pantai ya, siapa tahu besok juga balik lagi ke gunung, nggak pantai lagi gitu kan. Cuman selingan lah bahwa segala sesuatu itu nggak selalu serius, tapi juga ada humornya lah. Segala sesuatu yang nggak mesti rata ya harus ada jatuhnya, harus ada manjatnya gitu ya bang ya, biar Yap. berirama lah. Channel ini biar Setuju, Bang. berirama ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah support channel Samawe Adventure, dan jangan lupa yang belum support silakan klik tombol subscribe-nya, share juga video-videonya jika kalian suka. Jangan lupa komentar-komentar kalian yang oke-oke, kritik, saran yang bisa membangun channel Samawe Adventure. Terima kasih teman-teman, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.